Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas satu lagi mengenai pembaruan di 2021C ya. Jadi teman-teman mungkin sudah melakukan install ya, dan mudah-mudahan tidak ada kendala di bagian penginstalan ya. Kemudian di sini ada 4 pembaruan di aplikasi 2021C ini, yaitu yang pertama penambahan isian variabel apakah pernah PAUD atau tidak ya di bagian registrasi peserta didik. Oke, jadi 4 hal ini akan kita bahas ya. Jadi saya akan bahas cuman di pembaruan, dan biasanya saya membahas itu ya. Jadi kita bahas 4 ini karena 4 ini adalah hal yang baru ataupun hal yang harus teman-teman pahami ya, karena untuk kelangsungan ataupun ya bukan kelangsungan ya. Jadi untuk validasi datanya ya. Jadi teman, yang pertama itu akan kita bahas di poin pertama ini, registrasi peserta didik ya, yaitu di bagian variabel pernah PAUD formal atau tidak ya, atau non formal. Jadi di bagian ini ada di bagian peserta didik ya, teman-teman, di bagian peserta didik. Kemudian pilih aja salah satu, kemudian klik registrasi. Nah, di sini ada yang namanya apakah pernah PAUD formal atau TK. Jika memang ada TK ya, jadi formal PAUD ini ada yang non formal, ada yang formal ya. Jadi yang formal itu seperti TK ya, apakah dia ada TK atau tidak. Jika tidak ya tidak ya, dan kebetulan ini karena ini dapat di PAUD ya, jadi otomatis dia langsung terpilih di bagian ini. Dan PAUD yang saya buka ini adalah PAUD yang non formal ataupun KB ya, kelompok bermain. Ini isiannya di bagian ini. Oke, kemudian di bagian kedua, itu bagian penambahan isian variabel hobi dan cita-cita peserta didik ya pada registrasi peserta didik. Nah, jadi di bagian registrasi ini ya, pilih lagi peserta didik, kemudian pilih nama peserta didik dan klik di bagian registrasi. Itu teman-teman akan menemui 2 kolom ini ya, 2 kolom yaitu hobi dan cita-cita. Di sini ada hobi, olahraga, kesenian, membaca, menulis ya, traveling ataupun lainnya. Jadi kalau memang tidak ada di bagian ini, teman-teman bisa pilih lainnya. Dan cita-cita ada di sini, PNS, Polri. Jadi kalau memang tidak ada pilihan yang ini ya, bisa pilih lainnya ya. Misalnya jadi pelaut lah ataupun sebagainya. Jadi kalau memang tidak ada pilihan di sini, ini yang umumnya, yang biasanya yang umum-umum yang banyak dipilih ya, yang banyak dicita-citakan oleh anak-anak kita. Jadi setelah memilih ini, kalau memang tidak ada, pilih lainnya. Nah, jadi seperti itu. Di sini saya membagikan beberapa tips bagaimana ya mendapatkan data-data ini secara cepat dan akurat. Nah, jadi ada 2 alternatif di sini yang saya sarankan. Yang pertama yaitu melalui pengumpulan data ya. Contohnya seperti ini. Kalian ke bagian peserta didik ya, kemudian klik bagian unduh, kemudian klik daftar PD. Nah, nanti otomatis akan terdownload satu Excel, kemudian kalian buka ya. Ini alternatif pertama yang saya bagikan ke teman-teman ataupun tips ya, cara kerjaan cepat. Nah, di sini ada data-data peserta didik ya. Jadi silakan kalian, kalau memang kalian banyak siswanya, kalian bisa melakukan filter melalui kelas ya. Nah, jadi kalian bisa filter ya dengan kelas. Nanti kalau memang belum ada kelas seperti ini, kalian kalian buat kelas dulu ke bagian rombongan, kemudian naikkan kelas. Jadi kalau memang kosong seperti ini kelasnya, yaitu klik menu aksi, kemudian klik lanjutkan semester, pilih nama rombelnya, kemudian simpan dan lanjut.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian kelas lainnya juga seperti itu. Ini karena PAUD saya buka, jadinya ini tidak banyak ya. Nah, jadi seperti ini. Jika memang sudah ada, ya kalian download seperti tadi. Nah, sudah seperti ini. Nanti kalian filter aja menurut kelasnya. Nah, data-data yang tidak penting, ya, data-data yang tidak kalian penting ataupun kalian cuma butuh namanya aja, seperti ini, kalian delete, ya. Ini kelasnya, ya, ini kelasnya. Kemudian setelah kalian filter, misalnya kalian filter di bagian ini, ya, filter misalnya saya maunya A dulu lah, ya, kelas 1 ataupun kelas berapa. Ini kan udah ada nama-namanya nih. Nah, kemudian untuk pendataannya kalian bisa buatkan di bagian ini, misalnya ini kolom nama, ya, ataupun ini nomor, kemudian nama. Ini saya contohkan ya, saya nggak rapikan dulu. Kemudian kelas, oke, kita tambah kolomnya, ya, kita tambah kolomnya di sini, ya, sini hobi, kita tambahkan misalnya dia olahraga, kemudian membaca, ya. Jadi biar nggak panjang saya nggak teruskan ya sampai habis. Contohnya seperti itulah, kalian tuliskan dulu sampai semuanya. Si Aditya ini misalnya dia kelas berapa, kemudian hobinya apa, ya. Kalau memang hobinya nanti membaca, ya tinggal di checklist membaca. Kalau memang cita-citanya dia PNS, ya checklistnya di PNS. Kalau memang dia di Polri, ya di Polri. Jadi pendataannya seperti itu. Nah, jadi kalian bisa kumpulkan data nanti, contohnya seperti ini ya. Saya contohkan. Contohnya seperti ini. Ini kita buat checklist. Ini yang palang, ini nggak usah karena kita nggak perlu. Ini kita buatkan satu, ya, satu aja. Kemudian kalau yang tidak ada, 0, ya. Jadi seperti ini, ampli, oke. Nah, kalau memang cita-citanya dia olahraga, kita buat satu, maka akan terchecklist ya. Kalau yang bukan, ya tinggal kita kasih 0 aja. Ya, kalau memang dia cita-citanya PNS, kita klik satu, kemudian, nah, jadi datanya cepat. Nah, ini bisa dibagikan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, kalau memang belum tatap muka bagaimana Pak? Nah, kalau belum tatap muka, kalian bisa alternatifnya dengan Google Form ya. Jadi kalian membuat Google Form, contohnya seperti ini. Kalian login dulu akun Gmail kalian, kemudian ataupun akun pembelajaran, ini akun pembelajaran saya login. Kalian buat yang namanya form, ya. Misalnya kita tambah di sini form pengisian, ya, form pengisian data Dapodik misalnya, ya, data Dapodik siswa misalnya. Ini judulnya, judul formnya. Nanti kalian bisa kasih deskripsi di bagian ini, misalnya sesuai surat apa, edaran bla bla bla, kayak gitulah. Nah, kemudian pertanyaan pertama, apa hobimu, ya, misalnya kemudian kita kasih di sini membaca, ya. Kemudian kalau ada yang lain kita bisa tuliskan di bagian ini, ya. Saya membaca olahraga. Nah, nanti jika sudah, ya, kalian kalau mau tambahkan pertanyaan lagi, kalian kasih lagi, kemudian nanti si siswa akan melakukan yang namanya checklist, ya, ataupun pemilihan di bagian ini. Kalian mungkin sudah paham ya dengan Google Form, ya, atau kalau tidak paham silakan belajar di YouTube, ya, jadi di sana banyak. Kemudian jika sudah, ya, silakan dibagikan ke siswanya. Nah, jadi untuk jika sudah dikasih pertanyaan seperti ini, klik send, kemudian kasihkan link, ya, di bagian ini kasihkan link ke siswanya.
untuk diisi ya, ataupun dikirimkan ke orang tuanya dan sebagainya. Pokoknya ya gimana kebijakan sekolah lah untuk mendapatkan data ini. Nah, kemudian ya kita akan bahas lagi di bagian kedua. Kedua ini udah. Kemudian penambahan validasi variabel yang diisi mandatori ya. Jadi maksud mandatori ini mandat ya, artinya itu wajib ya, nggak boleh nggak diisi ya. Jadi pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen nasional berlaku selain jenjang PKBM dan SKB. Jadi selain PKBM dan SKB itu wajib ada variabel wajib ya, artinya ada data di bagian ini ya, di bagian peserta didik. Nah, ini yang harus diisi, kalau enggak dia akan merah. Apakah itu nama ayahnya, nik ayahnya, dan sebagainya. Jadi nggak boleh ada kolom yang tertinggal sesuai dengan kebutuhan asesmen ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Nah, jadi untuk yang keempat, penambahan tabulasi kamar mandi pada menu sarpras atau ruang. Nah, ini yang sebenarnya sangat-sangat penting ya, penambahan tabulasi kamar mandi pada menu sarpras. Nah, jadi kita langsung saja ke menu sarpras di bagian ruang ya. Di bagian ruang, di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, ketika kalian akan mengisi ini, kalian lihat dulu di bagian bangunan. Pastikan dulu bangunan di bangunan WC ini sudah kalian isi kondisi ruang ataupun bangunan. Di sini ada menu ubah. Di sini jenis prasarananya, ini bangunannya, kemudian kode ruangnya. Karena ini WC cuma satu, ya saya kasihkan kode ruangnya WC 01. Nah, nama ruangnya itu terserah apakah itu WC toilet ataupun pokoknya yang bisa dipahami lah oleh pusat dan kalian sendiri ya, pihak sekolahnya. Kemudian kalian isi ini semuanya. Kemudian jumlah instalasi air, jumlah instalasi listrik ya. Kemudian ini nanti dilengkapi. Nah, jika sudah, maka klik save ya. Kondisi ruang ya. Di sini kalau memang tidak ada kerusakan ataupun ada kerusakan ya, kalian isi di sini berapa persen ya. Berapa persen bagian ini, dan ini masalah ini sudah kita bahas di Dapodik dulu ya. Nah, jika sudah ya, jadi pemahaman di sini adalah misalnya ya, jumlah kamar mandi yang diinputkan sejumlah bilik yang tersedia. Jadi misalnya biliknya ada 4 ya. Jadi jumlah kamar mandinya yang diinput di Dapodik ini adalah 4. Karena ada yang kebalikan. Misalnya ini ini 4 ya, tapi bangunannya dijadikan 4 ya. Ini 4 pintu, tapi bangunannya di data bangunannya itu jadikan pintu. Nah, jadi oke ya, sampai hampir lupa di bagian sekolah ini, di bagian sekolah juga kalian input berapa jumlah di bagian sanitasi ya, di bagian sanitasi di menu sekolah, di notasi. Nah, di sini ada ditanya nih jumlah sumurnya ataupun jumlah WC-nya ya, jumlah toiletnya, jamban bersama. Jadi berapa jamban yang digunakan bersama ya. Nah, di sini karena di sini ada 1 jamban yang digunakan secara bersama-sama, jadi saya isikan di sini 1. Nah, jadi di Dapodik itu harus sinkron juga ya. Di bagian ini 1 juga ya. Jadi di sini ada 4 pintu. Nah, kalian kasihkan nanti WC 1, WC 2, WC 3 dan 4. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini sudah dipahami ya. Jadi bukan bangunannya 4 tapi pintunya 4, maka WC-nya dibuatkan 4. Nah, contohnya seperti ini. Pada contoh gambar di atas ya, menggambarkan 2 WC pria yang ini, kemudian dan 2 WC wanita yang ini. Untuk itu pada aplikasi Dapodik direkam 4 WC pada tab prasarana toilet. Nah, jadi di bagian tab ini ya, isikan 4 prasarana untuk WC-nya ya. Jadi bangunannya tetap 1, cuman ininya 4 ya. Jangan bangunannya 4 tapi WC-nya itu 1. Jadi jangan kebalikannya. Jadi untuk dipahami ya, pastikan jumlah jamban yang diinputkan pada tab rincian sekolah
sesuai dengan jumlah toilet yang direkam pada sel. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi ya, di bagian menu sekolah ini, di bagian sanitasi ya, misalnya ada kayak seperti tadi di gambar ini. Di sini ada WC pria 2. Ya, WC pria 2. Ya, di sini 2. Berarti 2 di sini kita isi contohnya. Kemudian perempuan 2. Nah, di sini nggak ada misalnya ya, nggak ada yang digunakan bersama. Ya udah, datanya seperti ini. Ya, 2 laki, 2 perempuan. Nah, jadi harus sesuai dengan yang ada di bagian ruang ini juga. Ya, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Berarti di sini ada 4 karena jumlah tadi 2 perempuan, 2 pria, 2 wanita WC-nya. Jadi di bagian ini 4 ya, jadi nanti bisa dikasih kode kode ini ya, WC laki 1, WC laki 2, misalnya kode bangunan ruang yang keduanya ya. Jadi per ruang istilahnya ini ya, bukan per bangunan. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya di sini. Nah, jadi 4 pintu. Jadi hitungannya pintu aja kalian ingat ya. Misalkan 4 pintu berarti di bagian ini 4 juga. Ya. Oke. Jadi sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan membantu teman-teman dalam hal pendataan untuk semester 2 2021 ini ya. Oke, saya Pak Mun, saya undur diri, dan apabila kalian kurang mengerti dengan penjelasan saya, silahkan kalian komen dan silahkan di-share video-video ini untuk teman-teman yang memang kurang mengerti mengenai hal pembaruan di aplikasi Dapodik 2021C. Saya Pak Mun, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bekerja untuk teman-teman semuanya.